dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan Yesus selalu pimpin kami, para pelayan, jemaat-jemaat-Mu, karena kami rindu Tuhan, mau rindu bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Bagi teman-teman kami Tuhan yang hari ini belum hadir, Tuhan Yesus berkati kalau mereka dalam perjalanan, selamatkan sampai di tempat-Mu ini ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa berkumpul bersama kami, karena tujuan kami cuma satu, memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang baik untuk menerima dan memuji-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman, kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Pengharapan kita sama Tuhan itu harus, karena Tuhan itu janji tidak akan pernah meleset. Janji Tuhan itu selalu pasti buat kita. Jadi jangan pernah hopeless, karena Tuhan itu pasti akan membantu kita tepat pada waktunya. Mari jemaatku itu kita angkat pujian. Aku percaya pada janji. Ku datang
kita manusia ini yang selalu meragukan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, hari ini kita mau memuji muliakan Tuhan. Ayo, saudaraku, salam kanan kirinya, kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mau bersukacita. Amin. 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 Kita angkat pujian kita. Amin. Amin. Mari bersuka. Oke. Dia selalu tahu dan mampukan kita untuk melakukan yang kita inginkan, asal itu berada dalam jalan Tuhan.
selalu melekat di dalam hati kita. Karena saudara harus tahu, firman Tuhan itu adalah dasar hidup kita. Yes. Mari saudaraku kita angkat pujian itu. Ku terhubung dengan kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak
senantiasa terhubung dengan Tuhan. Amin, Yesus. Kami sadar kami tidak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan. Karena Engkaulah sumber hidup itu. Engkau sumber segalanya bagi kami. Amin, Tuhan. Biar kami selalu melekat dengan Tuhan. Ketika kami melekat dengan Tuhan, kami melihat dunia itu semu. Kami melihat dunia itu hampa, tidak berarti. Karena Engkau lebih dari semuanya. Amin, amin, Terima amin, kasih, Tuhan. Mari nyatakan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah dasar hidup kami, penuntun bagi langkah-langkah kaki kami, terang yang menerangi setiap jalan. Amin. Ketika kami ada di persimpangan jalan, kebenaran-Mu itulah yang menunjukkan kemana kami harus melangkah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, berikan kami pengertian. Bukakan pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami tolak setiap kebodohan, kami tolak setiap kebebalan, dan kami mau menjadi seorang murid yang membuka telinga, mendengar, memperhatikan setiap perkataan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman kami yang sudah memberi diri melayani Tuhan hari ini. Tuhan, terimalah persembahan pelayanan mereka. Perlengkapi mereka lebih lagi, supaya ke depan mereka boleh lebih maksimal lagi untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya berkat-Mu tersedia untuk setiap mereka. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim Kasih Worship. Iya, saudara, kita akan melanjutkan seri berikutnya dari seri hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, oke, next. Ya, memuliakan Tuhan dengan perkataan. Memuliakan Tuhan dengan perkataan. Saudara, perkataan ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, karena kadangkala banyak kali masalah, banyak kali konflik itu timbulnya karena perkataan. Kadangkala kita juga menjadi lemah karena perkataan juga. Kadangkala perkataan kita bisa melemahkan kita sendiri. Betul nggak, Sir? Ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif, mengatakan sesuatu yang sifatnya pesimis, kekhawatiran, ketakutan yang kita perkatakan, maka itu seperti menyedot energi dalam tubuh kita, dan pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan lihat satu ayat, next. Ya, Ibrani 13 ayat 15. Ya, gak usah sibuk buka HP-nya, ini pasti sama. Saya pastikan yang tertulis di sini sama. Oke, kita baca sama-sama. Hitung yang ketiga, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi ucapan bibir kita seharusnya bisa memuliakan namanya. Saya beri waktu saudara 3 menit merenungkan. Apakah selama ini ucapan bibirku bisa memuliakan Tuhan? Silakan. Ya, bicara masalah ucapan bibir, kadang-kala bangun tidur aja kita sudah berucap. Apa renungkan? Selama ini apa saja yang keluar dari bibir kita? Ucapan-ucapan apakah? Mana lebih banyak? Yang memuliakan Allah atau kebalikannya? Haleluya. Ulangi lagi ayat
itu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara yang dikasih Tuhan, ucapan bibir atau perkataan itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam dunia kita mendengar peribahasa mulutmu harimau. Pernah dengar ucapan itu ya saudara? Mulutmu harimau. Apa maksudnya? Ya, ucapan ini memberikan satu pengertian. Perkataan kita itu bisa mencelakakan kita, ya kan? Perkataan kita bisa mencelakakan kita. Tentu saja perkataan yang seperti apa yang mencelakakan kita? Yang perkataan yang gak benar, perkataan yang tidak memuliakan Tuhan, ya, perkataan yang mungkin ya menyakiti orang. Berapa banyak konflik, bahkan pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, itu hanya karena bermula dari ucapan yang menyakiti, ya, ucapan yang menyakiti. Dan kadangkala ucapan yang menyakiti itu seringkali mungkin orang berpikir, ya saya kan hanya bercanda, ya kan? Saya kan hanya bercanda. Tapi rupanya maksud yang mengucapkan itu bercanda, tapi yang mendengar itu tersinggung. Dan apa yang sudah kita ucapkan, berapa banyak kita mengucapkan sesuatu dan kita segera melupakan ucapan itu. Tapi tidak semudah itu buat yang mendengar. Betul nggak saudara? Contoh, ketika saya mengucapkan satu perkataan, bodoh benar sih kan? Nggak sampai 5 menit mungkin saya sudah lupa dengan perkataan. Tapi orang yang menangkap kepada siapa saya ucapkan itu bisa berminggu-minggu. Apa maksudnya Pak Gembala yang bilang saya bodoh? Perasaan saya nilai saya 100 terus. Perasaan saya selalu naik kelas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini mau belajar. Dan sebetulnya ini yang saya sampaikan hari ini pengulangan dari firman Tuhan yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam seri khotbah Hidup Damai. Dalam Hidup Damai, ya, kalau saudara nanti cek di YouTube Hidup Gereja, dalam Hidup Damai ada seri khotbah yang namanya Jamu Jati Kendi. Ingat? Apa? Jamu Jati Kendi. Kalau mau hidup damai harus jamu jati kendi. Jamu itu jaga mulut, jati jaga hati, kendi kendalikan diri. Saya harap saudara tidak melupakan hal ini. Ya, jamu yang nggak pernah ada di toko jamu ya ini. Ya kan? Jaga mulut. Karena firman Tuhan berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Apa yang kita gemakan, apa yang kita perkatakan, itu yang akan berbalik kepada diri kita. Ya. Surat Yakobus 1 pasal membicarakan masalah lidah. Bahkan disebut dosa karena lidah. Lidah ini bagian yang kecil dari tubuh kita, ya kan? Tapi bagian yang kecil ini bisa membunuh sesamamu, saudara. Ya, kelihatannya lidah ini tidak bisa melukai tubuh sesamamu, tapi dengan mudahnya lidah akan sangat bisa melukai hati sesamamu. Ya. Kadangkala suami istri pun saling melukai, enggak sih, enggak KDRT, tapi dengan ucapan. Dengan ucapan. Ketika seorang istri mendapati suaminya pulang kerja loyo, si istri bilang, "Pak, beras habis, gas habis." Belum selesai bicara, tokan bunyi, tut tut tut, gitu. Lalu istri bilang, "Kamu seharian kerja cuma dapat segini."
Itu saya heran, itu mata tajam banget ya. Kelihatan kalau ini buat saya. Saudara yang dikasih Tuhan, iya kan? Mungkin hanya kata-kata, masa kamu seharian kerja sampai pulang larut malam cuma dapat segini? Bapak-bapak perasaannya gimana? Hancur, Pak. Mau nangis, mau ngaplok, udah serba salah gitu. Karena memang kenyataannya cuma dapat segitu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar kata-kata yang begitu sederhana dari seorang istri itu membunuh hati suami, melukai. Dalam hati suaminya berpikir, kamu nggak tahu betapa susahnya di luar sana. Kamu nggak tahu betapa panasnya cuaca hari ini. Kamu nggak tahu hari ini aku cuma makan gorengan satu supaya bisa bawa pulang yang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati. Demikian juga sebaliknya. Kadang kala suami, ya, suami dengan mudahnya mencela, menyalahkan istri. Sebentar lagi kan lagi rapot tengah semester, istilahnya rapot bayangan gitu ya. Ketika suami melihat rapot anaknya, kadangkala dengan gampangnya dia menyalahkan, "Ma, kamu apa nggak ngajarin anakmu? Kok nilainya segini?" Sebuah tuduhan, sebuah penghakiman yang diucapkan. Ya, mungkin itu akibat dari respon dari kekesalan, ya kan? Karena suami sudah bekerja, saya nggak mau bilang banting tulang ya, karena banyak jadi tulang di sini nanti tersinggung. Tulang kok dibanting, tulang itu dihormati Pak. Gitu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika si suami kesal, saya sudah kerja setengah mati buat biaya anak sekolah, tapi kok nilainya begini. Semuanya merah. Ya, merah kalau amplop merah suka gitu kan. Tapi nilainya semua merah. Lalu dia menyalahkan istrinya, apa kerjamu di rumah? Oh, anaknya dapat nilai begini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tanpa sadar ucapan itu menyakiti. Pertanyaannya, Tuhan mau kita senantiasa mempersembahkan korban syukur. Apa korban syukur kita? Ya ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tapi apakah demikian kita sudah memuliakan Tuhan? Nah saudara, ya lanjutnya, next, gak apa-apa. Ya, itu bilang cepetan Pak. Ya saudara, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu apa aja sih? Ya kan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu apa aja? Yang pertama, bibir yang memuji Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah melakukan bagian yang pertama ini. Tapi apakah itu hanya sekedar lip service, ucapan bibir? Ketika kita menyanyi, terhubung denganmu, apakah hanya sekedar kata-kata? Adakah itu keluar dari hatimu, saudara? Ini yang penting. Kita buka di dalam Yakobus 3, 9 sampai 10. Ya, tolong saudara itu baca supaya cepat. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita yang mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Iya. Kadangkala dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi mulut yang itu juga kita menghina sesama kita. Kita menjatuhkan sesama kita. Ayat itu disimpulkan hal ini tidak boleh terjadi demikian. Ya, hal ini tidak boleh terjadi. Jadi dari mulut yang satu kita mau pilih mulut kita mau pakai buat apa? Itu maksudnya ayat ini. Mulut kita kalau buat memuji Tuhan, ya memuji Tuhan terus. Jangan waktu memuji Tuhan, waktu di gereja memuji Tuhan, keluar dari gereja, begitu mobilmu dipotong sama orang lain, langsung keluar kata, ya saudara tahu sendiri lah. Karena saya nggak pernah nyetir mobil, nggak pernah keluar kata itu. Ya kan? Di gereja kita bilang, kita menyanyi memuji Tuhan, bersukacita. Baik, tapi mari kita tidak hanya cukup merasa senang, merasa puas dengan predikat baik. Mari kita mau lebih baik.
Dari mulut yang satu puji Tuhan. Dari yang mulut yang satu jangan keluar hal yang buruk. Ya. Jadi bibir itu memang harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan bukan hanya saat kita menyanyi dalam ibadah, tapi kita bisa memuji Tuhan juga dalam doa. Saya selalu katakan kadang-kala konsep kita berdoa itu salah. Kadang-kala konsep kita berdoa itu hanya deretan permintaan kepada Tuhan. Minta ini, ya kan? List, seperti membacakan list daftar. Tuhan, saya perlu beras hari ini. Tuhan, saya perlu buat beli seragam sekolah. Sebentar lagi tahun ajaran baru. Tuhan, saya perlu daftar ulang buat sekolah. Tuhan, saya perlu Tuhan. Motor harus diservis. Tuhan, saya perlu Tuhan. Semua saya perlu. Pernahkah kita dalam doa kita hanya memuji Tuhan tanpa permintaan? Pernah gak? Pernahkah kita dalam doa kita gak minta sama sekali, tapi isinya hanya memuliakan Tuhan? Lalu saudara bertanya, Pak, gimana sih Pak doa yang memuji Tuhan isinya? Ya udah, semua memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Saya boleh bernafas, menghirup oksigen gratis. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ya, Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau menciptakan tubuhku lengkap. Terima kasih Tuhan. Saya masih bisa makan bebas. Saya bisa menikmati. Tuhan, terima kasih. Hari ini hujannya gak terlalu lebat, jadi gak banjir. Tuhan, terima kasih untuk istriku yang begitu setia. Terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih untuk suamiku. Terima kasih untuk mertuaku yang rada-rada galak. Pernah nggak kita dalam doa kita isinya hanya berterima kasih? Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat, perbuatanmu ajaib. Oh Tuhan, kalau nggak ada Engkau, aku nggak sanggup deh Tuhan. Tuhan menolong aku tepat pada waktunya. Pernah nggak saudara mengatakan seperti itu? Kalau belum, mari lakukan itu saudara. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Ya, kadang-kadang kita salah konsep dalam berdoa. Berdoa itu cuma minta. No, berdoa itu dialog dengan Tuhan. Apakah ketika saudara berdialog dengan orang tuamu, berdialog dengan pasanganmu, isinya cuma minta? Nyebelin, tau nggak saudara? Betul nggak saudara? Kalau anak saudara datang sama saudara, cuma minta doang, gimana? Minta, dan minta. Ya nyebelin. Tapi ketika anak saudara menyambut, ya bapak-bapak, ketika engkau pulang, lalu anakmu menyambut, Pak, makasih ya Papa udah kerja keras buat aku. Anak-anak muda pernah mengatakan begitu sama orang tuamu? Yang ada, tambahin dong uang jajannya. Pak, kuota habis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau perbaiki konsep kita dalam berdoa. Kita ubah, bukan hanya minta, tapi puji Dia. Ya. Sama seperti saudara suka dipuji, Bapa di surga juga tersenyum ketika kita memuji Dia. Ya kan, kita kan kadang-kala nggak fair. Kita pinginnya dipuji, tapi kita nggak pernah memuji Tuhan. Ya kan, kita nggak fair. Ya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yang pertama adalah bibir yang memuji Tuhan. Bibir yang memuji Tuhan. Bibir yang bisa. Yang kedua, bibir yang bersyukur. Bersyukur itu artinya apa sih? Bersyukur itu gimana? Kalau orang yang menyakiti saudara kena malapetaka, syukur gitu. Ketika orang yang menjengkelkan saudara, terus dengar berita, wah sakit dirawat, merasain lu, syukurin lu. Syukur itu bukan seperti itu. Bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur itu berarti kita itu mengakui bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu yang terbaik buat kita. Sekali lagi kepada teman-teman di GMI saya berkata, ya, bersyukur dalam segala hal. Ya,
Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa? Ya semua baik, Bu. Kita mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Allah. Kadangkala bahasa kita terlalu klise ketika kita berdoa, Tuhan, saya mau mengikuti kehendak-Mu. Disuruh bersyukur aja nggak bisa, ngomong mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya Tuhan bilang gombal lu. Ya kan? Tapi konsepnya bersyukur, berterima kasih itu kita berterima kasih untuk karya Tuhan yang tetap Dia berkarya, tetap Dia bekerja, tetap Dia menyertai, sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik. Waktu banjir kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat banjirnya, bukan buat banjirnya yang diterima kasihkan. Objek terima kasihnya itu bukan banjirnya, bukan sakit penyakitnya. Tuhan terima kasih saya kena kanker, saya diupah, terima kasih untuk kanker ini Tuhan, bukan. Tapi kita bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam keadaan-keadaan yang menyusahkan itu. Sadar nggak sih saudara, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang kritis, Tuhan hadir. Kadang-kala kita nggak sadar karena kita fokusnya kepada masalahnya, kepada keadaan yang kritisnya itu. Kita nggak sadar bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Kita terlalu sibuk. Ini ketika kita mengucap syukur itu artinya kita berkata, Tuhan terima kasih. Walaupun kebanjiran, Tuhan tetap ada. Walaupun kebanjiran, saya tetap bersukacita. Walaupun kebanjiran, saya masih bisa menyelamatkan barang-barang saya. Walaupun kebanjiran, puji Tuhan gak sampai seatap, cuma sampai selutut. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, objek pengucapan syukur itu Tuhan, bukan masalah yang kita hadapi. Bukan juga kita berterima kasih untuk kesialan yang kita alami. Tapi dengan mengucap syukur itu adalah suatu pengakuan bahwa kita percaya bahwa melalui peristiwa buruk yang kita alami, di balik itu akan ada hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Ingat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kapan kita tahunya? Sekarang, setelah lewat masa susah itu. Waktu ada dalam masa susah, kita belum melihat kebaikan seperti apa yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Mata kita fokusnya kepada yang susah-susahnya, kepada masalah. Tapi setelah lewat, akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih. Ternyata ini rupanya. Ternyata ini rupanya. Beberapa waktu yang lalu ada kecelakaan pesawat yang jatuh di utara Kerawang itu ya. Dari Jakarta beberapa menit jatuh di pantai utara Kerawang. Ada kisah, ada orang dari Bandung mau naik pesawat terlambat gara-gara macet di Jakarta Cikampek. Waktu macet normal jengkel. Aduh, telat pesawat inilah. Kalau pesawat kan maskapai penerbangan itu kan kadang-kadang nggak fair. Ya kalau dia terlambat dia cuma minta maaf sama kita. Begitu kita terlambat, tiada maaf bagi ketiga, hapuslah tiket kita. Orang ini udah pusing, aduh telat. Udah sampai bandara benar udah telat. Tapi sampai bandara hatinya udah campur aduk, ya bahasa kerennya itu galau gitu kan. Dia mau datang mau beli tiket lagi dengan announcement, ada berita pesawat dengan nomor penerbangan sekian jatuh. Dia lihat tiketnya, itu nomor penerbangan dia. Nangis dia di bandara. Kenapa? Kemacetan membuat dia selamat dari maut. Jadi kadang-kala kalau macet jangan buru-buru ngomel, saudara. Ketika macet jangan buru-buru marah, jangan buru-buru, wah ini gimana sih, mana polisi, nggak akan ada. Iya kan? Tapi bersyukurlah Tuhan, terima kasih. Saya tahu dengan macet ini ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Kita nggak tahu di depan apa, iya kan? Kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau untuk ke gereja jangan jadi alasan macet. Kenapa macet Pak? Ya udah tahu jalan itu biasa macet, berangkat lebih awal gitu loh maksudnya saudara. Ya. Ucapan bibir yang memuliakan Tuhan, yang pertama memuji Tuhan, yang kedua mengucap syukur.
Renungkan dulu 2 menit. Apakah hidupmu sudah penuh dengan ucapan syukur? Saya suka katakan, bersyukurlah sampai saudara lupa bagaimana caranya mengeluh. Kadang-kala kita terlalu asik mengeluh sehingga lupa caranya bersyukur itu gimana. Ya kan? Seolah-olah itu nggak baik, seolah-olah itu rugi, seolah-olah semua itu nggak enak buat saya. Ngeluh terus. Saya pernah cerita, saya ulangi lagi cerita ini tentang mengucap syukur. Suatu kali ada seorang tukang bangunan yang kerja memperbaiki plafon. Karena musim hujan banyak bocor, dia naik ke atas perbaiki genting lalu perbaiki plafon. Nah, nyonya rumah itu bukan jemaat GPT Tekno Community. Karena nyonya rumah itu cerewet banget. Nyonya rumah di GPT nggak ada yang cerewet. Nggak ada yang apa nih, nggak ada yang apa. Ya, dia cerewet banget gitu kan. Si tukang ini baru ketok ini dipanggil, "Mang, tolong dulu Mang, ini kerannya lepas." Dia turun perbaiki. Nah, si tukang ini anak Tuhan. Kemarin baru ibadah dengan firman tentang mengucap syukur. Dia turun, "Terima kasih Tuhan." Benerin. Lalu naik lagi. Tukang kan biasanya kalau mau malu kan daripada naik turun gitu, pakunya kan digigit, bukan digigit, dimut gitu ya. Taruh gitu, dikempit di mulut gitu kayak rokok gitu. Baru gini, baru rokok teriak lagi, "Mang, ini lepas lagi kerannya, gimana sih?" Saking kagetnya itu aku ketel. Ya udah panik kan. Tapi Roh Kudus ingat firman Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Yang ketelan paku bukan palunya. Ya mungkin ini cerita yang konyol ya saudara. Tapi saya mau katakan selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur. Kalau banjir, mengucap syukur Tuhan. Banjirnya sudah ada. Amin. Mengucap syukur nggak sampai tenggelam. Mas, mengucap syukur tenggelam pun masih mengucap syukur. Mengucap syukur rumah yang tenggelam bukan saya. Ya kan? Mengucap syukur. Kalau saudara kecopetan, apa yang menjadi alasan saudara mengucap? Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Cuma dompet saya nggak dilukai. Oke? Alasan mengucap syukur. Alasan yang lain, Tuhan saya bersyukur, saya kecopetan, bukan saya jadi pencopet. Kalau pasangannya selingkuh, mengucap syukurnya gimana saudara? Tuhan saya mengucap syukur, dia yang selingkuh, bukan saya yang selingkuh. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Masalahnya mau atau tidak. Kita memilih mengucap syukur atau milih mengeluh. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Dan ingat, setiap pilihan ada konsekuensi, ya kan? Ada konsekuensi. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Kalau saudara memilih untuk mengucap syukur, ada konsekuensi, ada kelegaan, ya kan? Ada sukacita, hidupmu jadi ringan, ya. Hidupmu jadi ringan. Tapi kalau saudara memilih mengeluh, ada juga konsekuensinya. Tekanan darah bisa naik, sistem metabolik tubuh bisa rusak, kacau. Karena semua yang kita lakukan di dalam tubuh ini akan mempengaruhi jiwa. Akan mempengaruhi jiwa. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya, bibir yang bersaksi. Mazmur 66 ayat 16. Tolong saudara itu. Mazmur 66 ayat 16. Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Ya. Pemazmur katakan, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pernah nggak kita menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam diri? Pernah nggak kita menceritakan, melakukan ayat ini?
Ya, Mazmur 66 ayat yang ke-16 ini. Kembali saya bacakan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya, besar, terhadap diriku. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang setiap hari kita ceritakan? Pernahkah kita menceritakan perbuatannya yang besar buat hidupmu? Atau kita selalu menceritakan masalah kita, kesulitan kita, pergumulan kita, daftar hutang-hutang kita, daftar keinginan kita? Atau justru kita menceritakan diri kita sendiri, pamer. Saya lakukan ini, saya beli baju baru, saya beli cincin baru, saya beli ini baru, saya beli. Apa yang saudara ceritakan? Mari gunakan bibir kita untuk bersaksi. Itu adalah ucapan yang memuliakan Tuhan. Ya. Suatu kali ada 3 orang anak, mereka bersahabat. Ya. Yang satu anak manajer, ya. Yang satu anak dokter, yang satu anak pendeta. Wah, mereka ini bangga dengan profesinya, kan 3 profesi itu mentereng ya. Manajer, lalu dokter, pendeta, wah bangga. Lalu anak manajer begitu, bilang sama temannya, teman, tahu nggak bapak gue? Wah, gajinya 2 digit, gajinya puluhan juta, yang lain wow. Dia bangga dengan bapaknya. Lalu anak dokter bilang gini, hebatan bapak gua. Emang bapak lu berapa gajinya? Bapak gua datang pasien, dia coret-coret, tulisannya jelek lagi. Tulisan bapak gua tuh jelek, tau nggak? Coret-coret, kasih 200.000. Tulisan jelek aja 200.000, apalagi tulisan bagus. Anak manajer, iya keren juga bapak. Sehari berapa pasien? Oh sehari 50 pasien. Kalian aja kan lebih gede dari bapak lu kan. Wah. Anak pendeta dengan mesem-mesem, tampangnya sederhana, dia bilang gini, lebih keren bapak gua. Lah kan bapak lu pendeta, kerennya apa? Bapak gua pendeta, iya betul, tapi keren. Emang bapak lu berapa sekali khotbah dapatnya? Tahu nggak? Bapak gua sekali khotbah yang bawa duit 4 orang. Maksudnya bawa duit yang dari kantong kolektor. Duitnya dibawa 4 orang. Kaget, berapa banyak tuh duit dibawa 4 orang. Jadi saudara, anak-anak aja kadang-kala bisa membanggakan orang tuanya. Kita yang ngaku anak Tuhan, kita nggak pernah ceritain kehebatan Tuhan kita. Lalu anak apa bukan? Renungkan itu saudara. Ya. Kita kadang-kala bangga dengan orang tua kita. Bahkan kadang-kala kita bangga dengan tokoh idola kita. Ya kan? Anak-anak kalau minggu kadang-kala, wah, Superman keren, yang sanggup Hulk begitu malah badannya besar-besar, ya. Tembok dipukul hancur. Mereka bangga dengan tokoh idolanya. Siapa tokoh idola kita, saudara? Apakah kita suka menceritakan perbuatan tangannya yang hebat? Apakah kita menceritakan kasihnya begitu besar sama kita? Ayo mulai ceritakan. Saling menceritakan supaya kita saling menguatkan, ya kan? Makanya di Komsel seringkali pertanyaannya, apa yang saudara sudah alami, ya kan? Sebetulnya saya mau mengajak saudara di Komsel untuk engkau belajar menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidupmu, apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan. Ketika sudah terbiasa di Komsel, nanti di warung, ya ketemu tukang sayur, ketemu siapapun di luar, kamu bisa menceritakan kebaikan Tuhan bersama. Kita kadang-kala berdoa menyebut Bapa kami yang di surga. Kita nyanyi minggu lalu ya, kalau nggak salah, minggu lalu atau kapan? Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Jangan sampai ketika kita nyanyi lagu ini, Bapak geleng-geleng dan bilang, gombal. Bagaimana kita bisa berkata sungguh ku bangga, tapi sama orang di luar sana kita nggak mau ceritain kehebatan Tuhan kita. Ngomong kosong kan kalau kita nyanyi sungguh ku bangga. Ya kan? Bapak bilang gombal, kenapa kita nyanyi? Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Tapi ninggalin ibadah enteng banget. Bilang tak ingin meninggalkan kasih-Mu, tapi Alkitab kagak pernah dibaca. Doa malas-malesan, cuma mau makan. Mohon maaf saudara, kalau mau makan buat situ bukan doa, itu laporan. Tuhan, saya mau makan. Ya, gitu kan. Sama seperti saudara bilang sama orang tua, Pak makan, Pak, aku makan, gitu kan. Mari renungkan 2 menit. Sungguhkah kita bangga punya Allah seperti Dia? Sungguhkah kita bangga atas karya Tuhan Yesus dalam hidup? Atau kita anggap remeh? Kalau kita bangga, pastinya kita ceritain dong. Ya. Orang kalau bangga sama sesuatu, mulutnya nggak bisa berhenti, ngomongin itu terus. Waktu pertama kali ayam dibuka, viral. Orang yang gede banget, begini, apa aja selalu ada bahan untuk menceritakan gedung di depan itu. Parkirannya luas, begini. Gak pernah ada habisnya. Tapi kita yang sudah merasakan betapa kasihnya hebat atas kita, mulut kita seperti terkunci, kita gak mau cerita. Cuma mau aja kita ayo viralkan kebaikan. Amin. Viralkan karya Tuhan dalam hidupmu berperang di luar sana. Asia mereka gak ngalami kasih yang seperti saudara alami. Mereka gak pernah ngalami. Banyak orang di luar sana gak pernah mengalami pertolongan Tuhan seperti yang saudara alami hari-hari. Saudara perlu ceritakan. Itulah ucapan bibir yang bersaksi. Ya. Kemudian selanjutnya bibir yang melayani. Bibir yang melayani maksudnya gimana? Yang melayani dalam kurung berdoa dan membangun. Efesus 4 ayat 29, mau saudara itu? Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya. Perkataan ini harus diubah. Ya. Jadi apa yang harus dibuang di situ? Coba ulang lagi itu. Apa yang harus dibuang di situ? Perkataan kotor. Ya, perkataan kotor. Terus? Pakailah perkataanmu yang baik untuk membangun. Iya. Setiap perkataan kotor, perkataan yang tidak baik harus dibuang. Artinya bukan cuma dibuang, tapi lebih tepat diganti. You must change your words. Ganti perkataan. Jadi perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, perkataan yang memberi semangat, membuat orang lain itu terberkati. Tapi bukan juga menyanjung-nyanjung, memuji-muji yang nggak perlu. Iya kan? Iya. Muji-muji yang nggak perlu, misalnya, wah Pak Udin itu, keren banget, hebat, itu mencari muka. Iya. Kita memberikan apresiasi, memberikan pujian boleh sama sesama kita, tapi berikan pujian itu seperlunya dan sewajarnya sesuai dengan faktanya, ya kan? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kadang-kadang kan kita suka melebih-lebihkan, ya kan? Suka melebih-lebihkan. Mari kita menggunakan perkataan kita untuk membangun, untuk menasihati, untuk menuntun orang menjadi lebih baik, bukan untuk membuat orang makin terpuruk. Kadang-kadang tanpa sadar perkataan kita membuat orang makin terpuruk. Misalnya katanya seperti ini. Lalu apa sih bingung amat? Jangan kayak orang miskin. Itu kayak dia, gue miskin dalam hati. Nah,
saudara yang dikasih Tuhan, mari ubah kata-kata kita. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, menasihati, menguatkan, itu artinya kita melayani dengan ucapan bibir kita. Melayani dengan ucapan bibir kita. Dan melayani dengan ucapan bibir juga lewat doa. Kalau doa kan ucapan bibir, berucap, betul nggak saudara? Ketika saudara kan berucap, apa yang saudara ucapkan dalam doa? Yang perbanyak doa. Ya bingung Pak, mau doa apa aja? Oh begitu banyak pokok doa, gak ada kelarnya mau didoain. Ya. Kalau misalnya ya, saudara mendoakan satu persatu yang ada di sini, belum tentu 1 jam kelar sudah. Ya kan? Di absen berdoa buat Edo, berdoa buat Bu Iris, berdoa buat Arudi Manulung, berdoa satu-satu. Ada begitu banyak hal yang kita bisa doakan, dan itulah pelayanan juga. Ya itulah pelayanan juga di hadapan Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ucapan bibir kita seperti ayat yang tadi kita baca dalam Ibrani 13 ayat 15. Ya, marilah kita senantiasa oleh Dia, oleh karena Kristus, kita menaikkan ucapan memberikan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Jadi bibir yang memuliakan Tuhan itu di hadapan Tuhan adalah korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur. Apa artinya korban ucapan syukur? Saudara, konteks korban dalam pengertian orang Israel, dalam pengertian yang membaca Alkitab ini, dalam pengertian orang-orang Ibrani yang kepadanya surat Ibrani ini ditulis, korban adalah sebuah pemberian kepada Tuhan, tujuannya supaya dia bisa lebih dekat. Sebuah pemberian sebagai bukti penghormatan, ya, sebagai bukti pengakuan bahwa Tuhanlah yang lebih dari hidupnya, sehingga dia berikan korban. Dalam konteks kita, zaman dulu, zaman kerajaan, rakyat kadang-kala membawa korban kepada raja. Dan korban itu pastinya sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, bukan sesuatu yang asal-asalan, bukan sesuatu yang asal-asalan. Sekali lagi saudara, ya kadang-kala kita memberikan korban sama Tuhan, korbannya asal-asalan. Ya, di sini nggak ada, gereja yang gede itu banyak. Uang kolektor sudah cuil, udah sobek, udah paling lusuh, udah duitnya lusuh, ngasihnya diremet-remet lagi sudah. Tuh kasihan yang itu persembahan hati-hati banget, karena kalau dia sobek kan dia ganti kan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, korban itu sesuatu yang precious, sesuatu yang berharga yang diberikan. Nah di sini Tuhan katakan membawa korban syukur. Jadi korban syukur itu berharga di hadapan Tuhan. Jadi ucapan bibir yang memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan gak anggap remeh. Tuhan suka dengan itu. Yang sekali lagi Tuhan dimuliakan bukan karena dia kurang mulia, tapi dia dimuliakan karena memang dia sudah mulia dari sononya. Kita perlu ceritakan bahwa dia keren, dia hebat, dia luar biasa. Waktu kampanye pilpres, ya masing-masing kelompok menjagokan jagoannya, betul nggak? Menjagokan jagoannya. Oh, Pak Prabowo itu begini, Pak Jokowi itu begini, kemarin Pak Ganjar itu begini, Pak Anies itu begini. Semua menjagokan semuanya. Menjagokan masing-masing jagoannya. Saudara yang dikasih Tuhan. Padahal belum tentu mereka dapat sesuatu ketika jagoannya itu menang. Betul nggak? Kadang-kala banyak lebaynya. Iya kan? Tapi jagoan kita sudah membuktikan kasihnya begitu besar buat kita. Masih ragukah kita akan kasihnya? Masih kurangkah kasihnya bagi kita? Sehingga kita masih berdiam 1000 bahasa, tidak memberikan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya saudara, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Apa
apa yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Jadi mulut dan hati harus sinkron, betul nggak sih? Betul. Ya. Mulut dan hati harus sinkron. Jangan mulutnya A, hatinya B, atau hatinya B yang dikeluarkan A. Karena dikasih Tuhan. Jadi hati yang sudah mengalami Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan yang begitu besar, pasti akan memancarkan. Pasti akan memancarkan pengalaman itu, apa yang dia alami melalui ucapan bibir, melalui perkataan. Ya, seringkali ilustrasi yang paling gampang kalau saudara lagi makan bakso, ya, makan bakso di perapatan, misalnya entah perapatan sebelah mana, begitu ya. Makan bakso, saudara rasa enak, cocok di lidahmu dan cocok di dompet. Kadang-kala ada makanan-makanan cocok di lidah, nggak cocok di dompet, betul nggak saudara? Ya kan, cocok di lidah, cocok di dompet, ya kan? Saudara enak, udah gitu tempatnya nyaman, pelayanannya wah keren gitu kan, pelayanannya keren. Saudara yang dikasih Tuhan bukan pelayannya yang keren, tapi pelayanannya, gitu kan? Ya, yang pria-pria pada senyum. Kadang-kala suka modus kalau pelayannya keren. Minta es teh manis tapi dipenggal kata-katanya. Mbak-mbaknya datang, "Mas, minum apa mas?" Bilangnya, "Es teh manis." Modus itu ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara ketemu warung bakso seperti itu, nggak ada yang nyuruh, saudara cerita sama teman, kemarin gue makan bakso sana asli loh, keren banget gitu. Langsung jadi marketing dadakan semua. Benar apa betul? Kita sering alami itu kan? Makan sesuatu yang enak, mungkin bukan bakso, mungkin pecel ayam. Oh di sana, wah ayamnya gede, sambalnya jos, wah enak banget. Nasinya banyak, boleh ambil sepuasnya. Cerita kan? Kenapa saudara cerita? Bagaimana saudara bisa cerita? Ngalami dulu, ya kan? Kalau sudah ngalami, baru bisa cerita. Jangan seperti orang buta. Kalau orang buta nyanyinya begini, saudara. Balonku ada 5 katanya, merah, kuning, kelabu katanya. Loh kok pakai katanya? Dia nggak bisa lihat warna, ya katanya. Jangan sampai kita menceritakan Tuhan karena katanya. Kalau katanya itu saudara belum mengalami, ya kan? Tapi kalau saudara mengalami, ceritanya beda kan? Wah, tukang bakso sana enak banget. Begini. Emang lu pernah makan di sana? Enggak, gua lihat di TikTok. Banyak kali orang begitu kan? Ya nggak jelas aja bisa diceritakan Tuhan Yesus yang engkau alami dalam hidupmu. Seharusnya dengan mudah kita menceritakan kebaikan. Dengan mudah kita memviralkan dia. Kadang-kala yang diviralkan orang kan yang semua yang ada di dunia. Mari viralkan Tuhan di setiap medsos yang saudara punya. Jangan viralkan masalahmu. Saudara nggak terima solusi ketika saudara memviralkan masalahmu di media sosial. Yang ada saudara dibully, yang ada saudara diolok-olok. Tapi viralkan Tuhan. Ya. Itu dimulai dari kita mengalami. Ketika kita mengalami, yang kita alami akan kita keluarkan lewat perkataan bibir kita. Hanya orang yang mengalami yang bisa bercerita. Hanya orang yang mengalami yang bisa memuji Tuhan. Ya kan? Hanya orang yang mengalami yang bisa bersyukur. Hanya orang yang mengalami yang bisa bersaksi. Hanya orang yang mengalami Tuhan sungguh-sungguh yang bisa melayani orang. Lanjutnya, ya bagaimana agar ucapan bibir kita memuliakan Tuhan? Ya. Dan selanjutnya kesimpulan, mari kita memuliakan Tuhan dengan senantiasa memuji Tuhan. Senantiasa itu all condition, ya, all condition. Dalam semua kondisi dan situasi, bisakah kita memuliakan Tuhan? Bisakah kita memuji Tuhan dalam setiap kondisi? Ya, dalam setiap kondisi bisakah kita bersyukur? Dalam setiap kondisi dan situasi bisakah kita tetap bersaksi dan melayani melalui ucapan bibir kita? Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Saya undang tim presiden musik kembali ke tempatnya.
yang terhubung dengan Tuhan, yang ucapan bibirnya bisa memuliakan Tuhan. Ya. Sudahkah hidupmu terhubung dengan Tuhan? Sudahkah hidupmu melekat erat dengan Tuhan, sehingga tidak ada satu celah untuk dunia menghalangi engkau dengan Tuhan? Ini kan pujian yang terakhir tadi. Biar musik dulu lantunkan pujian ini, sehingga boleh bantu naikkan pujian ini. Jemaat Tuhan mendengarkan pujian ini, merenungkan.
menyadari seringkali perkataan kami bukan perkataan yang baik. Seringkali kami lebih suka memuji diri kami. Kami seringkali berbangga akan dunia ini. Kami terkagum-kagum dengan dunia ini. Sampai kami lupa untuk menceritakan kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam banyak hal perkataan kami keliru. Mari kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan. Kasih-Mu yang menopang kami untuk kami boleh memperbaiki setiap ucapan bibir kami. Ucapan bibir kami memuliakan Tuhan. Karena itulah sebuah korban syukur kami di hadapan Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Kami rindu senantiasa terhubung dengan-Mu, melekat erat, hingga tidak ada sedikit celah pun dunia masuk ke dalam hidup. Hanya Engkau yang terutama. Terima kasih Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ini boleh kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak lagi mencaci maki orang. Kami tidak lagi menggibah orang. Tapi kami memviralkan karya-Mu, memviralkan kasih-Mu di tengah dunia ini. Melalui percakapan langsung maupun setiap percakapan, setiap tulisan yang kami upload di medsos. Biarlah itu boleh memperkenalkan banyak orang kepada kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Biar tanah hati kami seperti tanah yang subur. Benih itu tidak jatuh di pinggir jalan, benih itu tidak jatuh di tanah berbatu, benih itu juga tidak terhimpit dengan semak duri. Biarlah benih itu bertumbuh di hati yang subur, hati yang respon firman dan mengakui dan melakukannya dalam keseharian. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pak Gembala atas pelayanannya. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan buat kebaikan-Mu yang melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau memberi kami kesehatan, kekuatan hingga kami kembali memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Biar Engkau kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu Bapa. Biar kami memperkatakan yang membangun, yang memuji Tuhan. Kami mau bersaksi dengan mulut kami untuk kebaikan Tuhan yang kami alami Tuhan. Bapa yang baik, di sini kami mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami Bapa, biarlah ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Papa Mama dulu ya. Yang ikuti pendeta berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat Papa Mama. Mereka hadir, merawat, membesarkan kami. Kami mencintai mereka Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan turun buat mereka. Beri Papa Mama kesehatan, kekuatan, beri hikmat untuk mendidik kami. Apapun yang Papa Mama kerjakan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat Papa Mama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, kami berdoa buat anak-anak kami. Kiranya berkat-Mu tercurah buat anak-anak ini. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat. Mereka boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Yang sekolah Tuhan memberkati dalam
Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, supaya mereka boleh dewasa dalam segala hal. Mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari hal-hal yang buruk, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Kiranya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya malaikat menjaga mereka kemanapun mereka pergi. Ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami kepadamu, karena kami percaya Engkau yang memiliki hidup mereka, Engkau yang merancang masa depan mereka begitu indah. Biarlah anak-anak kami boleh terus hidup dalam jalannya Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nana boleh kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Bapak atas kesempatan di pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, kami seluruh jemaat dan anak-anak kami Bapak ingin menjadi terlibat sebagai pelayan di hadapan-Mu, agar pelayanan kami ini menjadi sebuah kasih tanda kami memuliakan nama-Mu dan menjadikan sebuah proposal agar kami dapat menunjukkan kemuliaan nama-Mu di hadapan orang-orang Bapa. Biarlah proposal yang kami sampaikan sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa menjadikan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Kami tahu Engkau Maha Pengasih, Engkau Bapa yang kekal, yang selalu setia kepada kami anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami berada di tempat ini Bapa. Begitu juga Bapak pemerintahan yang selalu memberikan izin kami untuk beribadah di tempat ini Bapak. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk memberikan kenyamanan di tempat ini Bapak. Bapak yang baik, terima kasih juga untuk pemilik rokok ini sampai saat ini masih memberikan kesempatan untuk beribadah dan ingin memperlebar dan memperluas tempat ini Bapak, agar kami dapat membawa jemaat-jemaat yang lebih belum mengenal-Mu Bapak. Bapak yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah mulut dan hati kami ini seiring berjalannya memberikan kebenaran firman-Mu di mana tempat kami berada Bapak, agar kami bisa menunjukkan bahwa Engkau Bapa yang hidup sampai selama-lamanya Bapak. Bapak yang baik, setiap pada saat ini jemaat yang hadir yang merindukan-Mu Bapa, biarlah kerinduannya Bapak disampaikan oleh dengan firman-Mu tadi Bapak yang disampaikan oleh Gembala Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak yang menyampaikan firman ini. Biarlah hamba-Mu tidak menyerah sampai dimanapun kami Bapak untuk mendengarkannya Bapak. Bapak yang baik, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang menuntun perjalanan kami ke tempat kami masing-masing Bapak. Biarlah Engkau yang menjauhkan dari segala mara bahaya Bapak. Bapak, kami juga rindu menerima berkat-Mu daripada hamba-Mu. Mari buka hati saudara. Arahkan hati, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus bersama-sama persekutuan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh ada. Kami bersyukur dengan penuh iman dan ucapan syukur. Kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.